Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kiptiah, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Saizu Purwokerto dengan NIM 2541 1040 83366. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ummul Qura Wonosobo pada kelas 10 dengan materi kepemimpinan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Demikian dari saya, akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya sudah bel. Mari ikuti saya. Loh, kok ada suara bel ya? Nanti dulu lah, masih bel pertama. Lah itu ada Bu Kipti. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya hari ini ya? Semangat? Ya, bagus. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Farhan, dipimpin doa ya. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya huluhal alifina hikmatika wansur alayya rahmataka wa zakkini nas ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahrini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa ahrini bitaqwa wa jani bil afiyah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa ahli dhair. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Masuk semua enggak nih? Coba ya. Biasa ya, nanti kalau dipanggil jawab hadir untuk yang laki-laki dan hadirah untuk yang perempuan. Oke. Ahmad Sofi Jatmiko. Sakit ya? Alvin Mubarak. Alvin Mutaharul. Ali Sabrina. Amanata Rizky. Husnafa Azalia. Edwin Hafiz. Fala Sifatul. Farhan Gunawan. Febriantoro. Gunanto. Indra Septiono. Julian Arka. Karno. Mavela Monik. Muhammad Arjunaja. Muhammad Justin. Nazril. Nelly. Prayuda. Rasel. Silma. Berarti yang sakit 2 ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga segera sembuh dan semoga segera bergabung lagi belajar bersama kita. Kita rapikan dulu bangkunya ya, sama cek apakah ada sampah enggak di sebelah-sebelah kalian supaya kita belajar dengan nyaman. Coba bangkunya dirapikan dulu.
Nah, sudah rapi ya? Oke, kita siap belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak silahkan berdiri ya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, kita mulai di pembelajaran hari ini ya. Ada yang masih ingat kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba, ada yang ingat gak? Mas Farhan, ingat gak? Dakwah Rasulullah periode Mekah. Ya, benar. Minggu lalu kita juga mempelajari dakwah Rasulullah periode Mekah ya. Ada lagi yang masih ingat? Coba, Mbak Alis. Fathul Makkah. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang peristiwa Fathul Mekah ya. Baik, karena kita sudah mengingat-ingat pelajaran minggu lalu, kita jeda dulu ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya tepuk ya. Yuk, bisa ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Nah, berarti konsentrasi semua ya. Oke, baik anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dakwah Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu bacakan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, tahu nggak apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Belum tahu? Khulafaur Rasyidin itu yaitu pemimpin setelah wafatnya Rasulullah, pemimpin pengganti setelah wafatnya Rasulullah. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, baik anak-anak, nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Nanti anak-anak Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, jadi permasalahannya semisal kalian menjadi anggota OSIS, dan dalam menjadi anggota OSIS otomatis kalian kan punya program kerja. Nah, program kerja itu dibahas dalam rapat, sedangkan dalam rapat itu
terjadi perbedaan pendapat yang memanas, gontok-gontokan ibaratnya ya. Lalu apakah langkah yang harus kalian ambil dengan mencontoh para tokoh khalifah keempat ini? Nah, Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok, silakan berkumpul di masing-masing kelompok. Nanti Ibu kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, nanti kalian mengerjakan sesuai arahan di LKPD ini ya. Untuk kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalian membahas tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, beserta nilai-nilai yang patut kalian teladani dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok kedua, kalian bahas tentang siapa? Umar bin Khattab. Dan kelompok 3 membahas tentang Utsman bin Affan, serta kelompok 4 nanti bahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ibu bagi lembar kerjanya ya. Ini mau gabung jadi satu. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ibu kasih waktu 15 menit, boleh mencari di sumber baik buku maupun internet ya. Sudah ya? Sudah selesai ya? Silakan nanti tiap kelompok maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Penguatan akidah dan syariat, yaitu menekankan ketegasan dalam membedakan antara sholat dan zakat. 2. Menjaga keutuhan umat, yaitu memerangi kaum murtad. Uswatun hasanah, menjadi teladan langsung dengan sikap tawadhu. Dakwah bi'al-hal, membentuk departemen dan menunjuk para sahabat ahli di bidangnya. Dakwah lisan, berpidato dan memberikan nasihat secara lisan. Apa nilai-nilai yang dapat Ananda teladani dari khalifah tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu jujur dan membenarkan, dermawan dan suka berkorban, tawadhu atau rendah hati, tegas dalam kebenaran, zuhud dan sederhana. Bagus sekali ya jawabannya ya. Silakan nanti kalian simak dari kelompok lainnya ya. Ayo kita lanjut untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Ada keadilan sosial, ketauhidan dan syariat, kebersamaan, peduli kesejahteraan, keteladanan, kekuasaan wilayah, manajemen administrasi, dan kekuasaan. 2. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari Khalifah Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada keadilan. Kedua, kesederhanaan. 3, tanggung jawab. 4, kepedulian sosial. 5, berani menegakkan kebenaran. Sekian dari kelompok kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok Umar bin Khattab. Kita beri aplaus untuk kelompok Umar bin Khattab. Kita lanjutkan untuk kelompok Utsman bin Affan ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Utsman bin Affan. Mencontohkan akhlak mulia, menyebarkan ilmu dan pengetahuan Islam, mendukung pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari Khalifah Utsman dalam kehidupan sehari-hari: kesederhanaan hidup, keadilan dalam bertindak, kepedulian kepada orang lain, tanggung jawab pada pemimpin atau dalam konteks sehari-hari tanggung jawab sebagai individu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk presentasi dari kelompok Utsman bin Affan. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok Utsman bin Affan. Silakan boleh kembali ke tempat duduk dan kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang terakhir, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah dalam situasi yang penuh konflik politik seperti fitnah, sehingga substansi dan strategi dakwahnya berfokus pada pemulihan integritas umat dan keadilan sosial. 2. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menuntut ilmu dan kecerdasan, keberanian dalam kebenaran, keadilan dan integritas, kedermawanan dan kepedulian sosial, dan kesederhanaan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, silakan boleh duduk kembali. Baik, anak-anak semua, tadi kalian sudah mempelajari tentang keempat khalifah ya. Substansi dan strategi masing-masing khalifah itu berbeda-beda ya. Karena masing-masing khalifah menghadapi masa yang
Beda, seperti halnya contoh, pada masa Abu Bakar menghadapi para orang-orang yang murtad, maka terjadi peristiwa perang Riddah. Nah, selain daripada itu, kita juga banyak sekali mengambil nilai-nilai keteladanan dari keempat khalifah tersebut. Ada nilai apa saja? Nilai kejujuran, nilai kedermawanan, nilai kepemimpinan, ya, nilai kesederhanaan. Banyak sekali ya yang dapat kita ambil, kita jadikan pembelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini apa yang dapat kita pelajari? Nilai-nilai apa yang dapat kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Mas Reno dijawab. Integritas dan kejujuran, mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, bagus sekali Mas. Coba yang lain, Mbak Silma. Inovatif dan visioner, keadilan sosial, musyawarah. Bagus sekali Mbak Silma jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan ya, pada hari ini kita telah belajar tentang keteladanan, nilai-nilai yang dapat kita contoh dari keempat khalifah tersebut ya, yang dapat kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang kepemimpinan Islam masa Daulah Umayyah ya. Jadi besok akan Ibu review lagi bagaimana akhir dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib sehingga jatuh pada tangan Daulah Umayyah. Baik anak-anak, karena pembelajaran pada siang hari ini sudah usai, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wa muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.